Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa duriyatihi Allah ya'nil rajadi wal jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yashurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal Qala Syekh Ibrahim Al-Qani fa in yusibna fa bimahdi fadli wa in yu'adzib fa bimahdil adli. Berkata Syekh Ibrahim Al-Laqani, yang artinya maka jika dia Allah memberikan pahala, maka itu adalah semata-mata dengan karunia-Nya. Dan jika dia mengazab atau menyiksa kita, maka itu adalah semata-mata dengan keadilan-Nya. Masih meneruskan bait yang lalu. Tentang seorang hamba itu, apakah dia ikhtiar ataukah dia terpaksa. Maka pada zahirnya seorang hamba itu ikhtiar, bisa memilih, bisa mencari, tapi pada hakikatnya hamba itu ditolong oleh Allah, dijalankan oleh Allah, digerakkan oleh Allah.
jika aku diberi pahala atas amal ibadah yang aku lakukan, maka itu murni karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seorang hamba tidak bisa menciptakan amalnya sendiri. Bagaimana makhluk wong dirinya saja diciptakan, bagaimana bisa menciptakan amal untuk dirinya? Jadi makanya banyak nih kelompok-kelompok yang menjadi orang-orang qadariyah yang menganggap dirinya bisa beramal sendiri, hingga ketika dia mendapatkan pahala dari Allah, dianggap pahala itu hasil dari ibadahnya. Dia sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, sudah zikir, maka dengan itu semua pantas kalau Allah memberikan pahala. Padahal udah kita katakan kemarin bahwa amal ibadah itu tidak bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Amal ibadah itu nggak bisa mendatangkan apa-apa. Kenapa? Karena amal itu makhluk, diciptakan. Kalau amal diciptakan, maka mestinya amal itu nggak bisa berbuat apa-apa. Amalnya aja hasil ditolong sama Allah. Jadi kalau orang yang sudah sampai kepada makna ikhlas, ada ikhlas yang tingkatnya tingkat awam, yang mana ketika dia ibadah, tujuannya ibadahnya mengharapkan surga, ingin dijauhkan dari neraka. Ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Ikhlas. Tapi tingkatnya orang awam. Kalau diukur tingkatnya yang khawasil khawas, ya itu nggak ikhlas. Jadi jangan diukur pakai yang, kalau diukur pakai yang atas yang nggak kelihatan ikhlas. Yang kedua ada lagi tingkatnya orang khawas. Apa ikhlasnya itu? Saya ibadah mengerjakan perintah Allah. Sudah nggak nyari surga, tapi masih menganggap dirinya bisa ibadah, dan ibadahnya itu dikerjakan murni hanya untuk ngeladeni, hanya untuk ngurus perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga tingkat ikhlasnya orang-orang khawasil khawas, yang bagaimana? Yang ketika mereka ibadah sudah enggak menganggap dirinya bisa ibadah, hingga di dalam surat Al-Fatihah diisyaratkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Makna ini dimaknai oleh siapa ini? Tingkat ikhlas yang pertama dan kedua. Ya Allah, saya udah ibadah, maka sekarang tolong saya ya Allah. Gitu. Saya butuh ini ya Allah, saya butuh ini ya Allah, saya butuh ini. Kan saya sudah ibadah. Saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah zikir, saya udah ngaji. Nah, sekarang saya minta tolong ya Allah. Apa? Ya rezeki biar lancar. Apalagi
jodoh biar datang. Sakitnya biar, kenapa? Hanya Engkau yang bisa menolong ya Allah. Jadi ibadah itu dianggap dari dirinya, maka setelah ibadah selesai dia mengharap Allah menolongnya. Lah kalau yang khawasil khawas bagaimana? Ayatnya dibalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu gitu. Maknanya apa? Hanya dengan pertolonganmu ya Allah aku bisa ibadah gitu. Bukan saya hanya nyembah sama Engkau ya Allah, maka setelah saya nyembah sekarang tolong saya ya Allah. Kayak ibadah itu bukan ditolong sama Allah gitu loh. Ibadah itu kayak datang atas kemauannya. Maka setelah dia bisa ibadah kepada Allah, dia minta Allah menolong untuk kepentingannya yang lain. Masuk surga, jauh dari neraka, kerjaan lancar, anak-anak sehat, macam-macam nih. Padahal jangankan yang macam-macam, ibadahnya aja ditolong sama Allah. Maka orang yang bisa memaknai seperti itu, memaknai bahwa amalnya itu apabila diberi pahala itu murni karena anugerahnya Allah. Allah bikin kita ibadah, Allah bikin kita pula diberi pahala, gitu loh. Jadi bukan saya yang ibadah, Allah yang ngasih pahala, enggak begitu. Tapi saya ditolong bisa ibadah dan Allah pula menolong saya memberi pahala. Kayak gini dah. Ini gambaran-gambaran. Kamu nggak bisa apa-apa, terus diajarin caranya bikin bakso. Tahu bakso kamu? Bukan yang dia tek-tek, bukan. Diajari cara bikin bakso. Setelah bisa bikin bakso, dikasih modal dagang. Udah dikasih modal dagang, yang beli dia juga. Terus itu menganggap, saya dapat duit dari mana? Dia yang ngasih ilmu, dia yang modalin, dia pula yang. Lah kalau dia beli, itu anugerahnya sendiri gitu loh. Bukan gara-gara, dia sudah dagang, biar saya yang beli. Dari dia semua. Ilmunya dari dia, perabotannya dari dia. Begitu dagang, dia juga yang, ya Allah, berarti modalnya. Itu namanya ketika saya punya amal, Allah mendatangkan pahala, itu murni anugerahnya Allah, gitu loh. Sebab aku tidak bisa menciptakan sendiri amal kebaikanku. Semua perbuatanku atas pertolongan Allah, dimunculkan berdasarkan kekuasaan Allah. Dan jika aku disiksa karena amal burukku, maka itu murni karena sifat adilnya. Sebab seorang tuan berhak melakukan apapun pada hambanya dan makhluknya. Tidak ada yang melarang dan menentangnya, karena hamba tersebut adalah miliknya sendiri. Ada yang mengatakan, ya enggak begitu, dolim dong. Dolim. Kalau Allah menyiksa hambanya, dia yang bikin maksiatnya, dia yang nyiksa, berarti dia
zalim. Kalau hamba itu hambanya orang lain, Allah yang nyiksa jadinya zalim. Lah wong hambanya sendiri. Ya? Dia yang jadiin siksaan sendiri, gimana zalimnya? Dan si hambanya terima, iya ya Allah saya salah, siap terima. Lah kok zalim dari mana? Makanya di akhirat nggak ada pengadilan banding, nggak ada. Hah? Bantuan hukum ada, LBH gitu. Kalau kamu nggak terima dengan keputusan Allah, silahkan banding, ada. Kenapa? Semua terima, putus. Ahkamul hakimi, betul-betul hakim yang lurus. Nggak ada yang kecewa dengan persidangan yang dihadapkan Allah, nggak ada. Hingga ketika hamba itu disiksa, hamba itu terima, iya ya Allah, saya sebagai hambamu memang salah. Dan saya siap menerima hukumannya. Nggak ada hamba ngeyel, nggak ada. Oh ya Allah, kan engkau yang bikin saya jahat, nggak ada. Kenapa? Karena hamba itu diberikan pilihan. Maka dia dimintain tanggung jawab atas pilihannya. Ketika kau hamba itu milih baik, si hamba nyadarin, ya Allah, ini atas pertolonganmu. Kau hamba milih jelek, terus dihukum, ya Allah, ini atas keadilanmu. Jangan dianggap, wah kenapa dia yang bikin maksiat, dia yang nyiksa, zalim dong. Nah, ini banyak orang gara-gara nggak memahami ini, lalu keluar dari paham ahlu sunnah, jadi kelompok Qadariyah yang menganggap Allah hanya bikin yang baik-baik saja, yang jelek bukan dari Allah. Itu ngomong begitu bener kalau itu sopan santun. Tapi kalau itu i'tiqad, keyakinan, ya enggak benar. Nanti akan jadinya berdampak kepada banyak hal. Keyakinan yang begitu dampaknya banyak. Di antaranya apa? Allah enggak bikin yang buruk-buruk. Yang bikin siapa berarti? Hamba. Ya. Yang bikin hamba. Nah ditanya, Allah tahu nggak kalau hambanya mau berbuat buruk? Hah? Kalau Allah tahu hambanya mau berbuat buruk, Allah melarang nggak? Lah ngapain dibikin? Udah tahu hamba mau berbuat buruk kok. Kan dilarang. Kenapa hambanya dibikin gitu loh? Pastinya ya jangan dibikin selesai. Kalau itu buruk dan buruk itu dilarang, ngapain dibikin? Goblok Tuhan. Begitu mestinya dong. Oh, itu sengaja, ada hikmah, Beb. Lah kalau ada hikmah, ya dibikin langsung aja mestinya. Tapi mengandung begitu. Kenapa? Allah tahu apa yang mau dikerjakan dan Allah tahu hikmah apa yang ada di belakangnya, begitu dong. Daripada Allah nggak tahu nih hamba mau maksiat apa, mamanya goblok jadinya. Ada Tuhan nggak tahu yang dikerjakan hambanya. Oh Allah tahu nih mau maksiat, dilarang nggak? Ya saya larang. Lah ngapain dibikin? Udah tahu dia nggak mau ada yang maksiat, dia melarang dan tahu ini akan, ngapain dibikin? Tanyanya begitu. Allah tahu nggak kalau Fir'aun akan kafir? Tahu nggak? Tahu. Lah kafirnya Fir'aun yang bikin siapa? Oh dia sendiri, bukan Allah. Lah ya gimana sih? Udah tahu muncul mau maksiat sama dia, bikin. Kayak apa? Malaikat nanya, ya Allah,
ngapain bikin manusia? Kata Allah apa? Saya tahu yang kamu nggak tahu. Loh, ada hikmah yang Allah simpan di belakang kejadian-kejadian tersebut. Gitu mestinya. Jadi dampaknya kamu mengatakan Allah itu nggak bikin yang jelek, itu bisa jauh dampaknya. Bisa Allah itu nanti bodoh, nggak tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi perbuatannya sia-sia. Udah tahu orang mau maksiat, kok malah Nah kalau ini kan enggak, Allah sengaja bikin dia jadi orang yang maksiat. Kenapa? Ada hikmah yang mau diletakkan oleh Allah. Karena hamba yang patuh udah dibikin tuh sebelumnya namanya malaikat. Allah mau bikin hamba yang model lain, yang enggak kayak malaikat, yang lebih canggih dari malaikat. Jadi kenapa kok Allah nggak bikin yang baik semua? Udah dibikin, namanya malaikat, kok dibikin lagi gimana? Yang jelek ya udah iblis, hewan, nggak ada baiknya itu, diperintah enggak, dilarang enggak. Mau kawin sama maknya kayak, mau kawin sama adiknya, mau kawin sama tetangganya, nggak ada urusan, monggo. Allah mau bikin yang model lain, begitu maksudnya. Setelah diketahui bahwa Allah lah yang menciptakan perbuatan hamba, dan hamba hanya memiliki kasab, maka jika aku diberi pahala dari amalku, amal perbuatanku, maka itu murni karena anugerah Allah. Karena Allah yang memilihkan aku. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dua-duanya Allah ilhamkan tuh di hatinya. Di hati kamu sama-sama diilhamkan, pengen maksiat dan pengen taat. Tapi Allah menolong, ini yang ditolong untuk taat, yang ini enggak ditolong untuk taat. Allah yang jadikan dua-duanya. Maka apabila amalku itu diberikan pahala, itu murni atas anugerah Allah, bukan kewajiban bagi Allah. Wong bikinnya kita aja nggak wajib, kok ngasih pahalanya wajib lah gimana? Bikinnya kita apa? Jaiz. Ngasih kita pahala? Ya jaiz juga, masa jadinya wajib ngasih pahala gimana? Kalau bikinnya kita jaiz, maka ngasih pahalanya juga jaiz, bukan kewajiban. Karena aku tidak bisa menciptakan amal perbuatanku sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan, Qul, katakanlah wahai Muhammad, kullu min indillah, bahwa semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih anugerah itu? Anugerah itu adalah memberikan sesuatu bukan sebagai imbalan dari satu anugerah, namanya bukan satu imbalan dari sebuah pekerjaan, namanya anugerah. Contoh. Saya punya rumah, saya mau pergi, rumah saya kosong. Saya suruh ente jaga, tolong dong jaga rumah saya sampai saya pulang. Sehari berapa kira-kira? Jaga rumah sehari berapa? Semalam satpam. Berapa? Lembur tuh, sama lembur. Pak 24 jam. Ya omsin. Kalau 3 hari cepet sih kalau ngitung ya. Begitu saya pulang, saya lihat rumah saya rapi, aman, nggak ada yang hilang. Saya panggil, ya udah,
udah kerjaan, udah kamu pulang. Itu motor pakai buat kamu. Gaji bukan itu. Gajinya berapa? Dikasihnya itu apa namanya? Anugerah gitu loh. Ente sholat mau minta pahala berapa? Surga. Hebat amat. Ente sholat sama orang macul capek mana coba? Saya mau nanya, orang macul sehari nih panas. Berapa gajinya? Berapa, Sur? 30 Pak. Astagfirullahaladzim. Macul seharian. Lah kamu sholat celuk salam ada sejam. Berapa gajinya? Goceng lah. Kalau macul seharian aja gocap, lu goceng lah. 5.000 satu kali. Kok tiba-tiba mintanya dikasih surga sama Allah, namanya apa? Anugerah gitu loh. Nggak cocok, nggak seukuran dengan amal kamu. Amal seberapa dikasihnya begitu namanya. Itu namanya anugerah gitu. Kalau dihitung pakai matematika, ya nggak cukup. Makanya ada orang begitu mau dimasukin surga, tanya, hei hambaku, kamu tahu nggak kenapa kamu saya masukkan surga? Tahu ya Allah, kan saya udah sholat ya Allah, saya udah puasa ya Allah, saya udah zikir, saya udah. Kata Allah, panggil malaikat. Kamu saya masukkan surga itu karena anugerah saya. Wah, nggak bisa ya Allah, amal saya ya Allah. Kalau memang kamu pengen masuk surga karena amal kamu, hitung berapa tahun kamu hidup. Cuman Bani Israel nih, ada yang usianya sampai 300. Malaikat bawa ke surga 300 tahun, selesai keluar. Kok keluar ya Allah? Mau kemana ya Allah? Neraka lu kok. Katanya surga selama-lama ya Allah. Yang selamanya itu anugerahku. Itu bukan upah untuk amalmu, bukan. Makanya orang yang masuk surga, punya amal dimasukkan surga, itu diberi anugerah oleh Allah. Kenapa? Surga itu nggak berukuran. Lebih dari hasil yang kamu kerjakan, maka disebut namanya anugerah. Min fadli Rabbi, anugerah dari Allah. Kan sering kamu lihat mobil, hada min fadli Rabbi, bukan min zul fadli, bukan ya. Ada min fadli Rabbi. Maksudnya apa itu? Ini upah dari selawat saya. Oh, yang nggak beres. Ini hasil dari ngajinya saya. Ini hasil dari sholat saya. Bukan fadli namanya. Kalau fadlnya Allah nggak ada kaitan sama pekerjaan kamu. Kenapa? Nggak berukuran, nggak sebanding gitu loh. Pekerjaannya apa, ngasihnya apa. Gitu. Nyambung. Jadi kalau kamu kok diberikan oleh Allah pahala sampai dimasukkan surga, maka itu adalah anugerah Allah. Maka bait ini menolak pendapatnya orang-orang Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Allah wajib memberi pahala pada orang yang taat karena manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Maka dia harus diberi pahala atas amal baiknya. Pendapat siapa? Mu'tazilah. Kalau memang Allah wajib ngasih pahala, berapa kewajibannya?
sesuai UMR atau sesuai apa standarnya? Perusahaan mau memperkerjakan kamu wajib gaji nggak? Wajib nggak? Berapa gajinya? Kewajibannya berapa? Sesuai dengan UMR. Lah Allah dikatakan wajib gaji, wajib ngasih pahala. Berapa kewajibannya? Kok diberinya lebih? Ya bukan kewajiban, itu anugerah namanya. Gitu. UMR di DKI paling tinggi berapa? 9. Ente terima UMR emang? Cepet bener kayak. UMR-nya 49. Tahu-tahu dikasihnya tiap bulan 10 juta, 20 juta. Itu UMR gaji apa anugerah? Anugerah. Kenapa? Nggak berukuran gitu loh. Makanya orang punya mobil hadza min fadli rabbi, punya rumah min fadli rabbi. Kenapa? Ini bukan bayaran untuk amal saya. Ini anugerah Allah untuk saya. Nggak seberapa amal saya. Paling sehari subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis sholat berapa kali? 33 doang. Ya Allah, mintanya berapa sih? Hitunglah sekali subhanallah berapa dia minta bayaran. 1.000, 3 berarti berapa? 33.000. Ya Allah. Jadi jangan diukur begitu. Mu'tazilah menganggap amal itu dari dirinya dan Allah wajib ngasih pahala. Maka manusia juga wajib disiksa jika melakukan maksiat. Maka ini merupakan keyakinannya paham Mu'tazilah dan Qadariyah. Jadi kalau ada orang ngomong yang baik-baik datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kita, maka itu namanya sopan santun. Kalau etikot, yang baik-baik dari Allah, yang jelek-jelek juga dari Allah, itu etikot, rukun iman. Sedangkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah tidak wajib memberikan pahala kepada orang yang melakukan amal kebaikan. Sebab sebanyak apapun ketaatan seorang hamba tidak akan sebanding dengan besarnya nikmat yang Allah berikan. Jika demikian, bagaimana bisa seorang hamba punya hak untuk meminta upah atas amalnya? Ada orang nggak ngerti caranya bikin bakso, terus diajarin, terus dikasih apa? Begitu sudah dagang, dibeli. Begitu dibeli, nawar. Pantas enggak? Jangan segini dong belinya. Ya Allah, lu udah gua modalin, gua kasih ilmu, gua mau beli juga. Padahal udah tahu, gua ngerti. Bakso kamu itu enggak sesuai dengan standar yang saya ajarkan. Saya bikin bakso yang enak, kamu saya ajarin begini bikinnya. Berapa saya mau beli kira-kira? Segini? Jangan dong. Aduh ini orang. Itu kita begitu kadang. Kalau memang kamu jadi orang koda. Ada orang nggak ngerti Jakarta, pengen ke Jakarta. Nanya sama orang, Pak,
Mau ke Jakarta Pak. Oh ya, ke terminal naik bis ini jam sekian nanti sampai Jakarta kamu. Ada lagi yang ngasih tahu, sini mau saya tunjukin Jakarta. Mau, saya kebetulan mau ke Jakarta. Kira-kira milih mana? Milih yang naik bis atau milih yang bareng? Oh ya udah Pak, kalau begitu saya numpang deh bareng ke Jakarta. Ya udah naik. Sampai Jakarta, mau kemana? Mau ke sono, Tanjung Priok, mau ke Marunda, udah turun. Mestinya ngomong apa? Harusnya ngomong apa? Turun, upahnya dong. Gimana? Lu udah gua tumpangin. Preman ini mau tazilah begitu preman tuh. Kodaria itu preman. Udah ditumpangin, ditolong ibadah, ditolong. Terus wajib minta. Ya kan kurang ajar bangetnya begitu. Upahnya dong. Kalau itu gimana? Habis. Bisa hijau kemarin tuh. Itu begitu. Kok ada ini ngomong wajib? Wong itu dikasih semua dari sono, dimodalin. Kamu itu nggak tahu jalan untuk selamat, nggak tahu. Tahu nggak? Allah datengin Nabi. Apa nggak enak? Dan Nabinya nuntun kamu, dikasih kendaraan dari sono, bawa dia biar selamat. Sampai selamat. Begitu selamat, upahnya mana dong, wajib ngasih? Ya Allah, ini sudah pol-polnya orangnya begitu. Sedangkan menurut ahlu sunnah, Allah tidak wajib memberikan pahala kepada orang yang melakukan amal kebaikan. Sebab sebanyak apapun ketaatan hamba tidak sebanding dengan besarnya nikmat yang Allah berikan. Ditolong bisa sampai ke Jakarta, dikasih kendaraan, itu sudah nikmat. Makanya orang-orang khawas, kalau enggak karena pertolonganmu ya Allah, saya enggak bisa ibadah. Bisa dibikin ibadah, udah seneng. Enggak pernah mereka mikirin surga, boro-boro mikirin upah. Ibadahnya sudah dianggap nilai pertolongan. Ini enggak ada di pikirannya upahnya mana, pahalanya. Jika demikian, bagaimana bisa seorang hamba punya hak untuk minta upah atas amalnya? Kemampuan melakukan ketaatan sampai keimanan yang dimiliki seorang hamba semuanya atas pertolongan Allah. Maka bagaimana seorang hamba bisa minta upah sama Allah? Kurang apa itu? Kurang apa? Ya Allah. Makanya pantas kalau ketika dia nuntut Allah, ente wajib ngasih saya upah. Oke, hitung berapa ente mintanya. Dihitung, udah keluar. Lu kok keluar? Nah, kan udah saya bayar selesai. Oh, katanya kan selama-lamanya surga. Upah itu enggak selama-lamanya. Yang selama-lamanya adalah anugerah saya, iradah saya, ketentuan saya, begitu. Jika aku disiksa karena amal burukku, itu murni karena sifat adilnya Allah. Apa adil? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau ada orang salah disiksa, namanya apa? Adil apa enggak adil? Adil apa enggak adil? Adil.
menempatkan sesuatu pada tempatnya tanpa ada orang yang menentangnya. Jadi nggak ada nanti di akhirat orang yang nentang tiap-tiap keputusan yang diputuskan Allah kepada masing-masing hambanya, nggak ada. 7 alam, 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan segala isinya, malaikat, jin, setan, manusia, hewan, dan semua yang ada di bawah kolong langit ataupun di atasnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka makhluknya Allah, mereka hambanya Allah. Maka disebut Maliki Yaumiddin. Kalau dipanjangkan Maliki namanya apa? Raja. Kalau Maliki, Malikin Nas. Ada? Qul a'udzu birabbin nas. Terus Malikin Nas, bukan Malikin Nas, bukan. Malikin Nas. Al-Fatihah juga begitu, ada yang mengatakan Maliki Yaumiddin, ada yang mengatakan Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki namanya raja. Kalau Maliki yang memiliki, gitu. Jadi Allah adalah Malik yang memiliki segala sesuatu yang ada di jagat raya. Dan Khalik, dia juga Khalik. Wa huwal khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Dan dia pencipta yang membentuk, yang mengurus, dan dia memiliki nama-nama yang baik. Boleh berbuat, melakukan apa saja pada sesuatu yang dimiliki atau diciptakannya. Tidak akan ada seorang pun yang menentang atau melarang. Juga tidak akan ada yang mengatakannya zalim. Yang ngomong zalim siapa? Yang ngomong zalim siapa? Hah? Mu'tazilah. Kalau Allah membuat hambanya itu dosa, kemudian disiksa, maka dia zalim. Padahal Allah bikin hambanya itu maksiat tanpa paksaan. Seorang yang banting kartu itu tangannya dipaksa banting apa lemes? Orang yang minum arak terus tos itu dipaksa apa nggak dipaksa? Dipaksa nggak? Yang maksa siapa? Padahal dia tahu dia hambanya Allah dan dia tahu ada larangan Allah, tapi dia masih tos. Begitu nanti di akhirat ditunjukkan gambarnya, kenapa begini? Nunduk, iya ya Allah saya salah. Gak ada, bukan engkau yang bikin saya gak taat ya Allah, engkau menghalangi saya dapat hidayah. Gak ada yang protes, gak ada. Maka orang yang mengatakan nanti di akhirat akan ada orang ngomong begitu, pikirannya gak waras, gitu aja. Kenapa? Dia tadi semua hambanya Allah sendiri. Siapa yang akan ngomong Allah zalim, gitu. Kecuali kamu bukan hambanya Allah, diambil sama Allah, disiksa sama Allah, namanya apa? Zalim. Kamu punya sepeda, sepedanya saya ambil, saya pakai.
pakai atau saya jual. Namanya apa? Kalau kamu pakai sepeda saya ambil sepedanya di tengah jalan, dolim nggak saya? Dolim nggak? Lah dolimnya bagaimana? Oh, sepeda saya ambil, punya saya lah. Saya dolimnya di mana? Itu loh. Jadi Mu'tazilah menganggap kalau Allah menyiksa atas perbuatan jeleknya sendiri, maka akan jadinya Allah dolim. Ini pikiran yang picik kata ulama kita. Dalam Quran dikatakan innallaha yaf'alu ma yasha. Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Terus disambung dengan ayat yang lain, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat oleh dirinya. Dan merekalah manusia hamba yang akan ditanyai oleh Allah, kenapa kamu melakukan ini, kenapa begini. Kenapa kok ditanya? Karena dikasih pilihan. Malaikat ditanya enggak? Oh, enggak dikasih. Kenapa hanya bisa untuk taat, enggak bisa yang lain? Manusia dikasih pilihan, bisa taat, bisa maksiat. Maka pilihan itulah yang dia ditanya. Jadi ibaratnya Allah itu ngasih kamu pilihan nih. Kalau kamu kok milih yang baik, Allah jalankan. Gitu loh. Kok milih yang jelek, Allah jalankan. Maka nanti pilihan itu yang kamu dimintain tanggung. Kenapa kamu pilih yang itu? Kan contoh udah ada. Bahwa itu hal jelek, itu hal nggak baik, itu hal dilarang, dampaknya buruk. Kok masih Jawabnya apa? Saya salah ya Allah. Semua begitu. Maka nanti dikatakan ada ulama tiap hari sama santrinya itu ceritanya kematian terus. Sampai santrinya kurus-kurus. Saya nangis saja, lagi ceritanya mati, azab. Datang seseorang, ente jangan begitu, kesian ini murid kamu. Sebagaimana? Nanti di akhirat pertanyaannya cuma satu. Apa? Ma gharraka bi rabbikal karim. Itu dua pertanyaannya. Hambaku, apa sih yang membuat kamu lalai dari aku itu apa? Apa jawabnya? Itu doang, kamu zina, minum arak, judi, riba, bunuh orang, begini, begitu. Satu tanyanya, yang membuat kamu begitu apa? Kok sampai lupa sama bukti ya? Saya jelas, langit, bumi, segalanya jelas kelihatan. Kok kamu masih begitu apa? Cuma satu pertanyaannya. Jadi jangan kamu takut orang sampai nangis begitu. Begitu denger ini, wah ini mantap ini. Rada enteng deh. Pertanyaan cuman satu. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sih yang membuat kamu kok sampai melalaikan kebaikan dari Tuhanmu yang maha karim, yang maha baik? Jadi kesimpulannya ketaatan hamba tidak memberikan manfaat apapun kepada Allah. Begitupun kemaksiatan hamba tidak membuat madharat bagi Allah. Ketaatan dan kemaksiatan dua-duanya sama-sama diciptakan. Oleh karena itu,
Ketaatan tidak mengharuskan diberi pahala. Dan kemaksiatan tidak mengharuskan diberi siksa menurut akal. Oh, beda nih. Kata akal yang sehat, Allah itu nggak wajib ngasih pahala. Kenapa? Wong bikin hambanya aja nggak wajib, kok ngasih pahalanya wajib gimana? Wong bikin hambanya aja nggak wajib, kok nyiksanya wajib gimana? Menurut akal. Ketaatan dan kemaksiatan hanya sebagai tanda orang yang akan beruntung dan orang yang akan celaka di akhirat, atau tanda orang yang akan mendapat pahala atau mendapatkan siksa. Maka kamu harus paham tentang hal tersebut. Ini menurut akal. Ada orang maksiat, tandanya apa? Tandanya apa? Ini tidak diridhoi. Ada orang dibikin taat, tandanya apa? Diridhoi. Dari mana kamu tahu dia taat atau maksiat? Adanya perintah dan larangan. Ini nyambung semua nih. Allah yang bikin semuanya sendiri. Hambanya dibikin, perintahnya dibikin, terus amalnya dibikin sesuai dengan perintah. Ada yang dibikin maksiat, tidak sesuai dengan perintah, maka dua-duanya jadi alamat. Yang dibikin cocok dengan perintah namanya Allah meridhoinya, yang nggak cocok namanya tidak diridhoi. Alamatnya akan disiksa dan alamatnya akan diberikan pahala. Jadi kalau kamu kok taat nih, kamu sholat, kamu puasa, kamu haji, apa yang di hati kamu? Alhamdulillah ya Allah, Engkau tolong saya dan saya punya alamat untuk jadi orang baik. Bukan wajib pasti ya Allah, saya udah sholat, Engkau wajib masukin saya ke dalam. Enggak ada. Menurut akal enggak demikian. Begitupun yang maksiat. Kenapa? Karena Allah boleh saja dan bisa saja memasukkan hambanya yang maksiat selamanya ke dalam surga, dan hamba yang taat selamanya ke dalam neraka. Itu namanya jaiz nadhari, gitu. Hukumnya apa? Jaiz nadhari. Kalau nggak nadhor kamu nggak akan paham. Nyambung. Jadi kok saya taat kok dimasukin surga? Ya Allah, alhamdulillah, ini anugerahmu ya Allah. Kok saya maksiat disiksa? Ini adalah keadilanmu ya Allah. Saya terima ya Allah. Gitu. Lah kok ada orang yang maksiat tapi nggak jadi disiksa, gimana? Kan Mu'tazilah mengatakan orang yang maksiat harus, umpama Allah nggak jadi nyiksa gimana? Ingkar janji nggak? Ingkar janji nggak? Lah ingkar janjinya begitu itu jelek apa baik? Jelek apa baik bagi Allah? Baik. Kalau ingkar janji memberi pahala, diingkari jelek. Dia kaya, kamu kalau berhasil saya kasih 100.000. Begitu berhasil, nggak jadi dasar lo. Jelek. Kenapa? Karena dia kaya, punya sesuatu yang lebih. Hanya segitu kok nggak mau diingkar janji. Tapi kalau dia mau nyiksa, awas. Kalau dia pulang saya sentil nanti. Begitu pulang nggak jadi dikasih. Kok nggak jadi disentil? Iya,
Tiba-tiba saya ingin maafin. Jelek apa enggak? Gitu loh. Bukan kewajiban bagi Allah nyiksa, bukan. Adapun dalam hukum syariat berkaitan sama janji, menurut satu pendapat tidak boleh mengingkari janji, tapi boleh mengingkari ancaman. Nah, itu syariat begitu. Kalau janji masukin surga, kalau diingkari jadinya rendah, hina. Tapi kalau janji menyiksa diingkari jadinya mulia, gitu loh. Jadi andai-andai nih neraka itu kosong, isinya cuman kamu satu orang perwakilan, mau nggak? Lah iya, untuk menggugurkan berita, menggugurkan janji. Kamu dipanggil, kamu wakilin deh. Ya Allah, saya wakilin deh. Satu. Boleh. Dan itu nggak mengurangi apa-apa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mengingkari, mengancam, menyiksa itu bukan hal yang terhina. Gitu loh. Beda dengan mengingkari, memberikan pahala, kebaikan. Kok diingkari jadinya hina. Nyambung. Jadi menurut akal Allah boleh saja mau masukin hambanya ke neraka, ke surga, kemana saja, haknya Allah. Nggak ada yang bisa ingkar, nggak ada yang bisa nentang sama Allah. Lah kalau masukin ke neraka, ke surga sama. Makanya ini terjadi dialog antara Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Ali Al-Jubai. Ketika akan terjadi perpisahan antara keduanya, Imam Asy'ari menghadirkan 3 orang. Yang pertama, dia bertanya, kalau ada anak kecil sampai gede hidup dalam ketaatan kepada Allah hingga mati dalam ketaatan, masuk mana dia? Kata Ali Jubai, surga. Kenapa? Dia berbuat baik dan Allah janji akan masukin dia ke surga, maka wajib dia masuk surga. Nah, kalau ada orang dari kecil maksiat terus sampai mati dalam keadaan maksiat, maksudnya mana? Wajib masuk neraka. Kenapa? Karena dia ingkar pada Allah dan Allah janji akan menyiksa, maka wajib dimasukkan ke neraka. Lah kalau ada orang anak kecil belum sempat gede, belum sempat maksiat, belum sempat taat, dimatikan sama Allah, masuknya mana? Kata Jubai, surga. Kok surga? Karena Allah menolongnya. Kenapa? Allah tahu kalau dia gede akan berbuat maksiat, maka dimatikan waktu kecil, ditolong oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Imam Asy'ari nanya, kalau memang yang kecil tadi diselamatkan sama Allah hingga dia nggak akan masuk neraka dan dimatikan waktu kecil, nah ono yang masuk neraka yang udah gede-gede, nanya, ya Allah, ente lupa sama saya ya Allah, kenapa saya dibiarkan jadi orang yang dewasa, nggak dimatikan waktu? Apa kata Jubai? Diem, nggak bisa meneruskannya, karena dia menetapkan wajib Allah ngasih pahala, wajib Allah berbuat kebaikan, nggak boleh Allah bikin keje. Nah, jadinya begitu tuh, bertentangan dengan kenyataan yang ada. Pikirannya nggak nyampe bagaimana memecahkan masalah seperti itu. Makanya akidah ini melenceng dikit, nanti jauh jalannya. Kamu akan nyifati Allah yang salah dari situ, gara-gara melenceng sedikit. Jangan sampai kamu keluar dari relnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita kembalikan, apabila kita dimasukkan surga oleh Allah, maka surga yang selama-lamanya itu apa?
anugerah dari Allah. Kalau dimasukin neraka, maka neraka itu adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam kebaikan Allah, keadilan Allah, kenikmatan dari Allah, hingga kita jadi orang-orang yang selamat dunia sampai di akhirat nanti. Di dunia bisa kumpul bersama para ulama ahli sunnah, dan di akhirat kumpul bersama ulama ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatin sholawat wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarabna asrafna ala ladha asrafna fatub 'alaina taubah tawsili kulli haubah wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wa sairil wal muslimina ajma'in ya rabbi isma wadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nabi kulli sulli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi idada ta'si suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.